Tiada yang tersembunyi.
Kami ucapkan selamat pagi bagi warga jemaat dan juga kami ucapkan selamat datang kepada siswa SD Kristen 03 YPS 3 yang ikut beribadah di tempat ini dan nanti akan mengisi pujian bagi kemuliaan nama Tuhan di pagi hari. Sebelum ibadah dimulai, dari majelis jemaat akan menyampaikan fakta jemaat. Persembahan hari Minggu tanggal 30 November 2025 dari kantong masuk 773.000, sekolah minggu 133.000, dan ucapan syukur masuk 1.210.000, pembangunan 310.000. Untuk persembahan amplop Natal masuk 17 amplop 1.930.000. Untuk petugas PA Malam Jumat dari kelompok Samaria bertempat di tempat Ibu Dumili, pelayan Bapak Parno, Bapak Samali, dan Bapak Dwianto. Kelompok Hebron bertempat di rumah Bapak Kabul, pelayan Bapak Sutrisno dan Bapak Yamin. Kelompok Simeon bertempat di rumah Bapak Yati, pelayan Bapak Yusuf, Bapak Triyono, dan Ibu Sugini. Kelompok Sinai bertempat di rumah Bapak Untung, pelayan Bapak Nugroho dan Bapak Baji. Kelompok Getsemani bertempat di rumah Bapak Sutrisno, pelayan Bapak Dandan dan Ibu Sri Rahayu. Untuk pengisi pujian minggu depan dari kelompok doa Hebron, dan pengisi pujian hari ini dari siswa SD Kristen 03 YPB Salatiga. Besok tanggal 10 Desember 2005 ada kegiatan ibu-ibu jam 1 siang. Pembawa firman Ibu Maryam, pujian Ibu Dami. Untuk ibu-ibu yang ikut Natal klasis, nanti malam ada latihan jam 7:30 bertempat di rumahnya Ibu Maryam. Hari ini gereja kita dilayani dari Salatiga dan Ibu dan Bapak Pelita Tutor melayani di GKJTU Jemaat Segar. Nanti malam ada ibadah kaum pria jam 7 di gereja. Untuk minggu depan singer dari kelompok 4 untuk latihannya malam minggu, untuk latihan pujian untuk mengisi besok hari Minggu. Yang terakhir dari pemuda-pemudi gereja kita mendapat undangan Natal BKSAG sekecamatan bertempat di GKT Bumiayu jam 16 sore. Dimohon seluruh pemuda-pemudi bisa hadir dan dimohon membawa lilin kecil untuk rangkaian ibadah. Demikian Bapak jemaat, kita akan memasuki ibadah. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan itu jemaat nomor 21. Maria,
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Selamat datang kepada siswa-siswi dari SD Kristen 03 YPE yang mana sudah berkenan hadir untuk mengisi paduan suara di tempat ini. Walaupun mungkin jalannya ekstrim ya, tapi tidak menjadikan kendala untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang diambilkan dari Yesaya 11 ayat 2 sampai yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian dalam nyanyian Kidung Baru nomor 128 bait 1 dan 2. bisa melakukan hukum kasih itu dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan hukum kasih yang diambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu
mengikutimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah kita membaca dan mendengar hukum kasih ini, dan kita akan memohon ampun kepada Tuhan karena kita belum sepenuhnya melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka dari itu, mari kita minta pengakuan dosa dari Tuhan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa. Kami menyesal atas semua kesalahan yang sering kami lakukan, baik kepada saudara kami, orang tua kami, maupun kepada sesama kami, ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mengakui bahwa kesalahan kami begitu besar di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengakui bahwa pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami sering tidak berkenan di hati Engkau, dan kami sering menyakiti sesama kami. Kami mohon kepada Engkau, sekiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dan berikan kami kekuatan untuk mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesama kami lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang diambilkan dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita puji nama Tuhan dalam nyanyian Kitung Baru nomor 211 ayat 1 dan 3.
Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikianlah petunjuk hidup baru untuk hidup kita. Dan sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari siswa-siswi SD Kristen Nautika YPI Salatiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, terima kasih di Semangat 3 Tuhan yang memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SD Kristen 3 untuk melayani Tuhan. Mereka akan membawakan 2 lagu. Yang pertama adalah African Noel. Syairnya hanya Sing Noel. Jadi nyanyilah sambutlah Noel ya, Noel itu iman jadi sang raja. Lagu yang kedua adalah Come On In, itu bahasa Indonesia atau Hai Maju Berikut. Ya. Semoga keceriaan mereka, talenta mereka bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sing
Sungguh sangat luar biasa pujian dari siswa-siswi SD Kristen 03 Salatiga. Bagaimana Bapak Ibu, program kita masih bisa berjalan tahun depan karena ini sudah Desember ini. Program untuk latihan ngenut. Karena terus terang Bu Natalis, Ibu pendamping di sini itu kendala sama pelatih seperti ini tadi, suara 1, 2, 3. Terus kendalanya yang kedua itu kalau musim hujan mau latihan tuh harus kemulan selimut itu mau berangkat ke puncak untuk latihan sudah males. Jadi kalau ada latihan ngenut itu paling 1 sampai 10 itu tidak ada. Mungkin ini bisa memicu kita untuk kembali belajar ngenut supaya kita juga bisa memuji nama Tuhan dengan suara 1 sampai suara 4 ya Bu. Suara 1 sampai 4 mungkin di sini tuh kalau tidak bisa suara itu karena sudah kadung lidahnya, tadi hanya suara 1 saja. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cornelius Sakiman, Bapak Pendeta dari GPDI El Shaddai Praga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur yang ada di tempat ini. Suatu anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama, telah memuji Tuhan dan sebentar mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berfirman melalui kami dan hidup kami boleh diubahkan, hidup kami bisa dipulihkan, hidup kami boleh dimampukan untuk menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Kuatkan kami untuk menerima firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan membawa kami untuk ada di tempat ini. Pertama kali nyampe di desa ini ya, Ngaduman. Saya tadi tanya Pak Sohir, Ngaduman itu artinya apa? Dia juga nggak tahu. Saya mau tanya siapa ya. Ya, tetapi bukan masalah arti desa ini, saudara. Tetapi yang buat saya tambah bersukacita di pucuk gunung ini banyak anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan nadi yang diberikan ya di Injil Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan mengenai Yohanes Pembaptis ya. Matius 3 1 sampai ayat yang ke-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang memasukkan Nabi Yesaya ketika dia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami.
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkannya gandumnya ke dalam lumbung, tetapi tebu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, berbahagialah yang membaca, mendengar, terlebih melakukannya. Ya. Kesempatan pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema atau judul menyambut Yesus dengan cara hidup yang baru. Ya. Umpamanya kita mau kedatangan tamu yang sangat penting gitu ya, tentunya mempersiapkan diri untuk menyambut tamu tersebut ya. Rumahnya dibersihkan ya, meja kursi ditata, terlebih kalau ada tamu penting, artinya persiapannya untuk jamuannya gitu ya. Segala macam persiapan dilakukan karena yang mau datang adalah tamu yang penting saudara ya. Demikian pula Yohanes Pembaptis ya, mengajak orang-orang Israel untuk mempersiapkan hati dan hidup mereka dalam menyambut kedatangan Yesus Sang Mesias ya. Hari ini kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana kita dipanggil ya untuk mempersiapkan ya, yaitu dengan cara pertobatan ya. Yohanes Pembaptis menyerukan ya di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Pertobatan menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar ya untuk menyambut Yesus Sang Mesias. Tanpa ada dasar ini ya Tuhan tentunya tidak berkenan ya. Kita semua masing-masing punya kesalahan, punya dosa ya. Tadi di awal ada pengakuan dosa. Mungkin ada hal sesuatu yang tidak berkenan ya. Ketika kita mengaku dosa ya, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan tentunya memberikan pengampunan. Tetapi tidak sampai berhenti hanya kita mengaku dosa, saudara. Tetapi ketika kita mau hidup menikmati kerajaan surga, sebagaimana dikatakan, sebab kerajaan surga sudah dekat ya. Pertobatan bukan hanya soal penyesalan ya, tetapi pertobatan itu adalah perubahan pikiran kita. Karena banyak dosa dilakukan dimulai dari pikiran kita, hati kita ya. Oleh sebab itu, kalau hati pikiran kita tidak kita jaga, itu akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati pikiran kita bisa tetap bersih ya. Tujuannya apa? Supaya kerajaan Allah ya itu tinggal dalam hidup kita, kita nikmati, kita alami selama hidup ini ya. Menyambut Yesus ya, kita hari-hari ini sedang menyambut Natal ya, sudah diumumkan ada Natal GKSAW dan Natal-Natal yang lain ya. Tentunya kelahiran Yesus ke dunia ini bukan hanya soal kita mempersiapkan secara jasmani, tetapi terlebih kita mempersiapkan secara rohani ya. Apa artinya ketika kita merayakan semewah-mewahnya, tetapi hati kita tidak ada perubahan?
Yang terpenting adalah kita menyambut kerajaan Allah, ya, kehadiran Yesus di dunia ini, ya, sehingga kita benar-benar mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan kerajaan Allah atau kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi soal sukacita, damai sejahtera. Ya. Itu yang seharusnya kita tunggu-tunggu, ya, dalam keadaan apapun kita. Ya. Kalau hal itu tetap kita rasakan, kita akan menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang kuat. Ya. Sekalipun di tengah badai, kita tetap menikmati damai daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang mendasar yang perlu kita pahami adalah mari kita hidup dalam pertobatan, ya. Bertobatlah, ya, sebagai persiapan menerima Tuhan dalam hidup kita, ya. Ketika kita hidup dalam pertobatan, ya, yang dulunya kita dikuasai oleh si jahat, berbalik, ya, kita dikuasai oleh Tuhan. Hati pikiran kita dipenuhi dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, perjalanan hidup dalam pertobatan itu terus menerus, ya. Tidak bisa instan. Itu butuh perjuangan. Kita butuh penyerahan diri. Kita butuh kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita, ya. Apalagi dosa yang sudah sangat lama, yang mengikat kita, itu tidak mudah. Oleh karena itu kita melatih dari pikiran hati kita, melatih menyesuaikan, membalikkan dari hal yang tidak baik, berbalik kepada hal yang baik, ya. Itu perlu latihan, ya. Sehingga kita benar-benar menyambut Yesus dengan cara hidup yang baru ini, yaitu dengan pertobatan kita, ya. Untuk menjadi orang-orang yang mengalami kerajaan surga atau kerajaan Allah dalam hidup kita, butuh persiapan, ya. Sebagaimana petani kemarin habis panen tembakau, ya. Setelah tembakau selesai, kira-kira ditanami apa ya, Pak? Cabai, ya, tanami kentang gitu, ya. Karena tidak mungkin masih ada pohonnya, pohon tembakau kemudian langsung ditanami pohon yang lain, tidak. Harus dibersihkan dulu, dicampur dulu, ya, supaya nanti hasilnya maksimal, pertumbuhannya juga maksimal. Persiapan demi persiapan dilakukan, ya. Kalau hal ini untuk mengalami kerajaan Allah juga butuh persiapan, ya. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Yang biasanya pikirannya tidak baik, ya. Oh iya, saya mempersiapkan supaya kerajaan Allah itu tinggal dalam hidup saya, tinggal dalam keluarga saya, tinggal dalam pekerjaan saya, tinggal dalam segala kegiatan saya. Di hari-hari yang kita lalui tanpa kerajaan Allah, orang bisa mudah khawatir, orang bisa mudah takut, ya, menghadapi keadaan zaman yang tidak menentu, ya. Mungkin di tempat ini kita baik-baik, walaupun hidup di gunung, tetapi tidak kebanjiran seperti di daerah Sumatera, ya. Menjadi pengingat kepada kita. Kita tidak tahu kapan akan terjadi bencana. Kita juga tidak tahu akan terjadi kematian, ya. Tetapi alangkah bahagianya selagi kita diberi kesempatan hidup ini, kita selalu mempersiapkan diri. Kita terus hidup dalam pertobatan supaya ketika Tuhan panggil kita, kita didapati berkenan, ya. Wah, aku bertobat kok nek wis tuwa. Ya nek sampai tuwa, nek jeneng mati, ya kan? Penyesalan sudah tidak ada artinya, ya.
Oleh sebab itu dalam hidup kita perlu terus mempersiapkan diri. Ya. Kadang kalau kita terlalu percaya diri, nanti saya mati pasti masuk surga. Ya. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya. Ya. Belum bisa dipastikan. Ya. Kalau dalam dunia ini saja kita sangat sulit, sangat jarang menikmati suasana surga. Ya. Mimpi kalau kita nanti mati masuk surga, saudara. Karena berbicara tentang kerajaan surga, di alam kekekalan itu nanti memang, tetapi kerajaan surga yang sudah datang ke bumi ini harusnya kita menerima, kita menikmati setiap hari. Ya. Tetapi kalau perjalanan hidup kita masih jauh dari yang namanya suasana kerajaan Allah, masih menjadi pertanyaan dalam diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi penghuni surga yang seutuhnya? Dari sejak sekarang ini, kerajaan surga adalah soal sukacita damai sejahtera. Ya kita terus nikmati, terus kita alami. Dan kita terus mempersiapkan diri, introspeksi diri, hal-hal apa yang harus saya rubah, pikiran hati saya mungkin yang kurang berkenan. Ya. Mari kita berbalik, kita berubah, jadikan hidup ini selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Dari hal ini, kalau Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian yang kedua, hasil atau buah pertobatan itu harus nyata. Ya. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-10, di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Jadi ketika kita sudah menyesal, kita sudah mengakui dosa, buktikan, tunjukkan sesuai dengan penyesalanmu, ya, sesuai dengan harapanmu. Ya. Ada banyak orang banyak janji sekarang, anak Tuhan. Saya mau melayani, ya, saya mau setia mengikut Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan, meleto saudara, ya, tidak sesuai dengan perkataannya. Jadi kalau mereka yang sudah mengaku dosa, sudah percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis, itu tandanya mereka sudah komitmen, ya, mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, mau mengubah pola hidup lamanya, ya. Tetapi banyak kenyataan masih kembali ke cara hidup yang lama. Ya. Yohanes Pembaptis menyerukan supaya menunjukkan, ya, buah pertobatan itu. Ya. Kalau berkata tentang buah, saudara, ya, buah yang disukai, buah yang disenangi adalah buah yang baik. Ya. Kalau musim hujan kayak gini, paling susah nanam apa ya Pak ya? Ya. Kentang, ya. Kentang itu kelihatannya mudah, tetapi susah kalau musim hujan, musim kabut, ya. Harus sering nyemprot, harus sering obat, ya. Itu ada cara perawatannya. Kalau asal tanam, buahnya pasti tidak maksimal. Ya. Sesuaikan dengan musim, dengan kondisi cuaca. Ya. Dan itu pun segala tanaman yang kita tanam, kalau kita sudah tahu caranya merawat, ya
kemungkinan besar, dan itu sudah banyak membuktikan, ya banyak berhasilnya. Masalah harga tidak bisa ditentukan ya, karena itu dari sana, dari pembeli ya, pengepul dan lain sebagainya. Kita petani tidak bisa menentukan harga, tetapi seorang petani tidak pernah menyerah untuk merawat, untuk memberikan pupuk dan sampai berhasil ya. Kalau petani berjuang harus bayar harga, tidak pernah menyerah. Demikian juga dalam perjalanan iman kerohanian kita, supaya menghasilkan buah yang baik ya, buah yang sempurna. Wah, itu butuh perawatan ya. Saya sebagai hamba Tuhan menghadapi karakter jemaat kan berbeda-beda, cara menangani juga berbeda-beda. Ada yang jemaat sensitif sekali karena firman Tuhan mutu gitu ya, itu kan sensitif ya, mudah tersinggungan. Ada banyak karakter hamba Tuhan itu yang pokoknya kalau saya mendengar firman Tuhan, wis tidak apa-apa, itu tandanya waktunya Tuhan mengingatkan, menegur, mengajar untuk berubah. Tapi ada jemaat yang hatinya sangat sensitif ya. Jadi kadang-kala perlu kehati-hatian. Merawat jiwa-jiwa itu tidak bisa dipukul rata ya. Dilihat modelnya seperti apa ya. Cara menanganinya bagaimana. Kita juga butuh hikmat Tuhan. Kadang kami sebagai hamba Tuhan, kalau saya tidak pahami sebelumnya, kadang saya dimarah-marah, disalahkan ya. Tetapi itu sudah hal yang biasa. Masa hamba Tuhan tersinggung, masa hamba Tuhan sakit hati gitu ya, dengan apa yang dimarah jemaat. Tidak, kita belajar. Memang ada harga yang harus dibayar untuk merawat ya, supaya jemaat itu bertumbuh ya, berbuah ya, berhasil di dalam mengikut Tuhan ya. Dalam hidup kita semua ya butuh perawatan. Di dalam Injil Yohanes 15 dikatakan pokok anggur yang benar itu ya, setiap ranting yang sudah berbuah justru malah dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak berguna dibersihkan. Ketika dibersihkan itu tidak enak, harus mengalami pemangkasan ya, rasa sakit ya. Ketika kita dibersihkan melalui firman Tuhan, kita dibersihkan melalui nasihat-nasihat, kita kadang-kala wah eman gitu ya, itu kebiasaanku. Tetapi ketika kita merelakan kebiasaan yang tidak baik, kita rela dilepaskan ya, kita akan semakin banyak buahnya. Kita akan semakin menghasilkan buah yang tetap sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya. Pertobatan dalam hal apa dari hal ini yang kita baca pagi hari ini? Sebagaimana Rasul Yohanes menyinggung soal kehidupan seorang Farisi dan Saduki ya. Sebagaimana Tuhan pernah juga mengencam ahli Taurat, orang Farisi ya. Kenapa? Karena kecenderungan mereka hidup dalam kemunafikan ya. Tidak hidup dalam kerohanian yang sebenarnya. Walaupun mereka itu seorang imam-imam, seorang pemimpin-pemimpin umat, pemimpin agama ya, itu secara lahiriah, tetapi kedalamannya atau hatinya itu penuh kemunafikan. Digambarkan mereka itu seperti kuburan ya. Apalagi kalau kita melihat kuburan Cina itu ya, kayak kota sekarang. Luarnya sangat mewah, tetapi dalamnya tetap sama ya. Tulang belulang ya, bangkai
Tuhan tidak mau yang namanya kemunafikan. Tuhan mau adalah kejujuran, ketulusan dari dalam hati kita. Kalau orang Farisi, orang Saduki, sukanya cari pujian. Ya. Mereka kalau ibadah, ya, mereka selalu di depan. Ya. Mereka selalu mengajarkan hukum Taurat, firman Tuhan, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Orang Jawa bilang apa? Jargon, ya. Bisa mengajar, orang iso melakukan. Ya. Kadang-kala anak Tuhan bisa terjebak dalam hal seperti ini, kemunafikan, pengen tampil rohani, ya, tetapi sesungguhnya bukan rohani, tetapi rohana, kan? Kasihan. Ya. Tuhan ingin perubahan hidup kita. Tuhan ingin buahnya itu nyata. Bukan hanya sekedar kita rutinitas agamawi, kita setia ibadah, tetapi hasilnya, buahnya tidak nampak. Ya. Orang Kristen itu dipanggil, kamu adalah terang dan garam dunia. Ya. Buahnya, hasilnya itu bisa terlihat baik oleh saudara-saudara seiman maupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Buah perbuatan baik kita, buah-buah pertobatan kita itu dilihat, dirasakan oleh banyak orang. Ya, kalau hal itu benar-benar terjadi, wah, kita akan benar-benar orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus dengan cara hidup yang baru, cara hidup yang benar. Maka kita akan terus mengalami suasana surga dalam hidup kita. Ya, perlunya kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Ya, buah pertobatan itu selalu ada dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita mampu menjadi terang atau menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dan yang ketiga, saudara, kalau Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Kalau kita tidak hidup di dalam pertobatan, kita tidak membuktikan buah dari pertobatan itu, dikatakan kita akan dicampakkan ke dalam api, sebagaimana kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, itu peringatan yang sangat keras buat orang-orang yang ada di sana, khususnya orang-orang yang tidak hidup di dalam pertobatan. Ya, Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu, istilahnya buka alas gitu ya, untuk membuka jalan, menjadi sosok yang mendahului bagaimana pekerjaan Allah, berita pertobatan sebelum Yesus tampil melayani, sudah dibukakan jalan. Ya. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis menyadari, saya ini bukan siapa-siapa, ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang kemudian yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, yaitu Mesias atau Yesus Kristus. Sampai Yohanes berkata, aku melepaskan sepatunya aja saya tidak layak. Ya. Artinya bahwa keadaan Yohanes Pembaptis sekalipun ditugaskan, dipercaya sebagai pembuka jalan bagi rencana Tuhan, ya, untuk kerajaan Allah, ya, dia memiliki kerendahan hati. Ya.
biar aku semakin berkurang, dia semakin bertambah-tambah. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri menjadi pribadi yang rendah hati, ya. Kalau kita tetap berperilaku seperti orang Farisi dan Saduki, ya, kita tidak akan mengalami yang namanya kerajaan Allah dalam hidup kita. Ya. Sebagaimana air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, demikian kasih karunia, anugerah Tuhan, kerajaan Allah, suasana surga, sukacita, damai sejahtera itu akan melimpah kita bagi orang yang rendah hati. Ya. Sebagai ayat referensi kita melihat dalam Matius 11 ayat yang ke 25. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Hanya orang yang merasa diri bijak, orang yang merasa diri pandai, orang yang merasa diri rohani, Tuhan sembunyikan. Ya. Apa yang ada dalam kerajaan surga tentang sukacita, damai sejahtera disembunyikan, tidak diberikan kepada orang-orang yang demikian, tetapi dinyatakan kepada orang kecil, dinyatakan bagi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan untuk menyambut Yesus dengan cara hidup yang baru. Mari kita persiapkan diri dengan pertobatan kita. Kita nyatakan, buktikan bahwa buah yang sesuai dengan pertobatan hari demi hari itu nampak nyata dalam hidup kita. Butuh komitmen diri kita masing-masing, sehingga kita terus hidup dalam kerendahan hati, sehingga kasih karunia, anugerah Tuhan, kerajaan Allah melingkupi kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan, kita pasti akan mengalami kekeringan. Tetapi kalau kita terus mengalami kehadiran Tuhan, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, ada dalam hidup kita, ada dalam setiap aktivitas kita, Tuhan pasti memberikan janjinya dalam hidup kita. Apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi tidak mustahil, karena bersama dengan Allah kita dapat melakukan berkah besar. Bersama dengan Allah kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita, mari kita sambut Yesus. Kita buka hati kita, kita sambut Yesus dengan cara hidup yang benar, hidup dalam pertobatan. Kita hidup dengan menyatakan buah pertobatan itu benar-benar ada dalam hidup kita, dan kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam dalam hidup kami, karena tanpa pertobatan kami tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Biarlah kami menjadi pribadi yang meresponi kerajaan Allah. Kami menyambut Engkau dengan cara yang benar. Bila pertobatan selalu ada bagi kami, dan hidup kami boleh menyatakan, membuktikan buah-buah itu ada bagi kami, dan kami terus Tuhan ajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dimanapun kami berada, dan apapun yang Tuhan percayakan semata hanya karena kasih karunia anugerah Tuhan. Tidak ada hal yang dapat kami banggakan selain kami bangga hanya Engkau yang mempercayakan kepada kami. Biarlah hidup kami terus mengalami anugerah Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Engkau memberkati setiap kami umat-umat-Mu, untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan kami di dalam Tuhan.
Bahkan kami umat Tuhan di tempat ini, di GKJPU Ngatuman ini, di mana Tuhan sudah memanggil mereka menjadi umat-umat-Mu, biarlah kami jemaat Tuhan di tempat ini, kami boleh semakin menjadi berkat bagi masyarakat desa ini. Setiap kami yang ada dalam setiap pergumulan kami, Tuhan memberikan kami kemampuan. Kalau kami harus mengubah cara pikir, cara pandang kami, mungkin hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah kami dapat mampu menjalani hidup sesuai rencana Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, di mana Tuhan adakan tempat ibadah ini. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara, dan secara utuh bagi kami jemaat Tuhan ada kesatuan, kesehatian, kerukunan, saling memperhatikan, saling menguatkan, sehingga gereja ini semakin memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk doa syafaat kami buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati keadaan bangsa kami yang kurang menentu, tetapi kami percaya Allah yang penuh kasih dan belas kasihan sanggup mengubahkan, membawa bangsa kami sehingga terjadi perubahan yang signifikan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bahkan pemerintahan bangsa yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami, biar mereka menjalankan tugas dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan, sehingga membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati umat-umat Tuhan di seluruh bangsa kami. Kiranya Tuhan terus kuatkan Tuhan, bawa dalam kesetiaan kepada Tuhan, sehingga lewat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh semakin mengasihi Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh membawa kesaksian yang hidup buat dunia ini. Memberkati buat keadaan bangsa kami, khususnya yang saat ini sedang mengalami bencana alam di daerah Sumatera yang terjadi bencana banjir bandang, tanah longsor. Biarlah musibah ini menjadi sarana bagaimana Tuhan mengingatkan supaya kami terus hidup di dalam kebenaran, mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Segera Tuhan memulihkan dan Tuhan memberikan penghiburan mereka yang kehilangan keluarga dan mereka yang kehilangan harta benda. Kiranya mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan. Pemerintahan menangani masalah ini, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengar dan doa sahabat yang sudah kami naikkan. Berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan pakai kami. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Cornelius Hakiman yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tetapi boleh kita nyatakan dan boleh kita buktikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengibarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita sambut pengakuan iman kita dengan kita memuji nama Tuhan dalam Kitab Jemaat nomor 280 bait 1 sampai bait yang ketiga. Bagian terbaik sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Dan sebagai dasar kita memberikan persembahan diambilkan dari Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10 yang begini bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita iringi persembahan ini dengan ujian dalam pelengkap Kitab Jemaat nomor 146 ayat 1 sampai dengan selesainya kantong persembahan beredar. Aku
Cuma saya undang. Jadi kita akan menyerahkan persembahan